Nah, buat kalian yang udah sering ataupun yang udah berulang kali ngajuin daftar antrian online BPJS Ketenagakerjaan ataupun yang kalian yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, tapi seringkali pendaftaran antrian penuh. Bagaimana solusinya? Kalian simak terus video ini sampai habis karena di sini saya akan membahas dengan tuntas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya di channelnya Kukut Easy. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas dengan tuntas ataupun memberikan solusi kepada Anda yang sudah mendaftar online untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan tetapi sampai sekarang itu penuh. Tentu bagaimana videonya, silahkan kalian simak terus, jangan di skip, dan kalian juga harus sudah pastikan klik tombol subscribe. Nah, untuk kalian yang sudah klik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke tahap tutorialnya. Nah, pertama-tama kalian harus sudah klik dulu aplikasi Google ataupun Chrome-nya ya. Kalau kalian sudah, langsung saja kita tap di sini, akan tampil seperti ini. Dan untuk websitenya nanti bisa kalian lihat di link deskripsi ya. Di sini kalau data selamat datang di layanan antrian online BPJS Ketenagakerjaan, silakan registrasi antrian online di sini. Nah, kalau kalian sudah mengisi nomor NIK ataupun KPJ dan nama sesuai EKTP dan nomor handphone, kalian harus pastikan ya ini nomor handphonenya udah terdaftar dengan aplikasi WhatsApp ya. Tentunya ya pasti WhatsAppnya harus aktif ya. Terus email pribadi dan emailnya juga harus aktif, dan rutin sajalah setelah kalian daftar ini, rutin saja kalian cek di email ya, karena di situ nanti akan mendapatkan verifikasi ataupun pokoknya mendapatkan informasi terbaru ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini kalian isi wilayah layanan ya, lalu kalian isi cabang layanan. Nah, biasanya seperti ini. Setelah kalian klik cabang layanan, akan tampil seperti ini. Nah, maaf, antrian penuh. Kantor cabang dan jadwal yang Anda pilih sudah penuh. Silakan pilih cabang yang lainnya. Oke. Loh, kok bisa penuh? Ya, pastilah karena mengingat pandemi COVID-19 ini ya, banyak perusahaan juga yang menonaktifkan karyawannya ataupun yang mengistirahatkan karyawannya, dan otomatis perusahaan juga sebagian perusahaan itu sudah membantu untuk karyawannya yang diistirahatkan untuk bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaannya ya, dan otomatis perusahaan tersebut bisa membantu untuk mengeluarkan paklaring mereka. Oke, di sini saya akan membahas solusi dengan antrian penuh ini, kita bahas dengan tuntas ya. Bagaimana caranya ya, kalian ulang lagi untuk pendaftaran yang ini, kalian coba lagi di pagi hari mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Ingat, kalian mulai dari pukul 06.00 hingga jam 08.00. Ingat, itu perlu kalian ingat lagi ya. Kalian daftar ulang lagi di waktu 06.00 hingga 08.00. Karena apa? Kalau kalian ngedaftarnya di mungkin kalian berpikiran begini ya, karena itu penuh, kalian kalah cepat, dan mungkin kalian berpikir agar bisa mendapatkan antrian, kalian coba di waktu pukul 01.00 ya, atau 24.00 gitu ya, jam 12 malam gitu, setelah lewat 1 menit atau gitu ya, atau jam 02.00. Itu gua jamin kalian gak akan bisa,
Karena apa? Karena saya juga sudah ngecobain itu dan teman-teman saya juga nyobain itu, karena di sini kan daftar online. So, otomatis itu di jam kerja lah ya. Karena di sini online dan diharuskan itu jam kerja, jadi tidak perlu kalian untuk repot-repot, tidak perlu kalian harus mengorbankan diri kalian untuk bergadang ya, maksudnya bermalam. Nah, tapi di sini kalian harus mendaftar di waktu mulai 06.00 hingga jam 8. Dan jangan sampai lewat di jam 8 ya, karena gua jamin setelah kalian nggak sampai jam 8 lah ya, udah jam setengah 8, 07.30 aja itu udah penuh lagi. Makanya kalian ya harus usahakan itu bangun pagi ya, bangun subuh lah, otomatis kalian harus bangun subuh ya. Setelah jam 6 buruan kalian ulang lagi. Setelah kalian ulang lagi hingga ke cabang pelayanan, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini karena saya direkomendasikan di tanggal 18.05.2020 dan untuk waktunya jam pengajuan klaim itu jam 10 hingga jam 11. Di sini kalian centang juga ya, saya bukan robot. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian klik yang simpan. Oke. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini, berhasil. Pengajuan antrian online Anda sudah berhasil. Bukti pengajuan kami kirim ke email yang Anda entry sebelumnya. Nah, berarti pendaftaran kita tadi akan dikirim ke email aktif yang sudah kita kirim tadi ya. Nah, kurang lebih hasil emailnya seperti ini ya. Antrian online BPJS Ketenagakerjaan KPJ dengan nomor KPJ 1203 sekian BPJS Ketenagakerjaan kepada nomor pengajuan antrian online. Nah, di sini kalian lihat di sini nomor pengajuan antrian online kalian ya. Dengan data pengajuan antrian online Anda sebagai berikut: nama lengkap, NIK KTP ya, kartu peserta, kartu KPJ ya, jenis klaim JHT, maksudnya jenis klaim JHT, nomor handphone. Nah, nomor handphone juga jangan sampai kalian salah ya, harus kalian lihat lagi nomor handphonenya dan kalian harus pastikan itu nomornya sudah benar ya, karena di sini kita verifikasinya lewat WhatsApp. Jadi kalau nomor handphone kalian tidak terdaftar di WA ataupun WA kalian tidak aktif, ya bagaimana tim BPJS Ketenagakerjaan mau konfirmasi ataupun mau verifikasi ke data kalian ya. Oke, kalau sudah tanggalnya sudah benar dan untuk kantor cabang lalu tujuan, bisa kalian scroll lagi. Nah, di sini Bapak atau Ibu dimohon untuk melakukan scan dokumen asli antara lain: 1. Kartu peserta, yang kedua KTP, yang ketiga kartu keluarga, dan keempat surat keterangan kerja, paklaring ataupun keputusan kerja ya, maksudnya tidak bekerja lagi gitu. Yang kelima, buku rekening pada halaman yang tertera nomor rekening dan masih aktif. Itu maksudnya tertera dengan nama banknya ya, terus sama nama atas nama kalian juga ya. Dan yang keenam, foto diri terbaru tampak depan. Nah, dalam arti tampak depan itu kalian nanti foto terbaru selfie ya, jangan kalian foto yang udah ada ataupun yang udah kalian cuci seperti ukuran 3x4, 4x6, enggak. Di sini kita diwajibkan untuk foto diri, foto terbaru ya, foto selfie lah. Itu cukup setengah badan saja udah lumayan. Dan yang ketujuh, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangani. Nah, di mana kita bisa mendapatkan formulirnya? Yang pertama bisa kalian ambil di kantor cabang terdekat, atau kalau nggak mau repot-repot bisa kalian download di sini ya. Nanti ada ini formulirnya, bisa kalian scan juga. Bisa kalian scan baru kalian isi ya, manual itu bisa kalian isi manual ya.
Oke, di yang ke-8 NPWP untuk klaim manfaat JHT dengan saldo di atas 50 juta. Oh, berarti gini loh guys, kalau menurut kalian saldo BPJS kalian itu nggak sampai 50 juta, berarti kita tidak diwajibkan ataupun tidak diharuskan untuk scan NPWP ya. Oke. Nah, untuk lanjutnya lagi di sini, setelah dokumen tersebut di atas dilengkapi dengan hal-hal yang wajib diperhatikan, yaitu mengirim scan dokumen ke alamat email. Nah, di sini guys, nanti kita lanjutkan kirim emailnya ke di sini. Bisa kalian lihat. Nah, di sini, oh gini guys, sebelum kalian kirim data-data yang harus kalian siapkan, kurang lebih itu tadi 7 dokumen ya yang harus kalian lampirkan. Itu kalau kalian fotokan itu filenya JPG ya, kalau foto itu JPG. Sebelum kalian kirim, kalian harus pastikan dulu itu sudah kalian ubah file JPG tadi menjadi file PDF. Oke, ingat, harus kalian pastikan sudah kalian ubah filenya menjadi file PDF. Nah, maksimal ukuran file per dokumen adalah 1 MB, jangan lebih. Dan setelah pengajuan klaim belum dapat kami proses jika email yang digunakan pengajuan klaim antrian online berbeda dengan email yang digunakan untuk mengirim scan dokumen. Nah, itu berarti kalian harus pastikan ya emailnya itu harus sesuai dengan email pengajuan kalian ya. Oke. Nah, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, baik yang memerlukan sangat video ini ataupun kalian yang belum mencairkan BPJS online. Setidaknya kalian sudah mendapatkan informasi dari video ini ya. Dan untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai habis tanpa di skip, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Dan untuk kalian juga yang masih belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar channel ini lebih berkembang lagi, dan saya juga akan lebih semangat lagi untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.